Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional di Indonesia. Dan saat ini konsep pendidikan yang diambil oleh Kementerian Pendidikan adalah Merdeka Belajar, di mana guru dan peserta didik diberikan keleluasaan yang lebih untuk mengembangkan potensinya secara maksimal. Dan lebih luas dari itu, agama kita Islam memotivasi umatnya untuk menjadi orang yang berilmu. Nabi SAW memberikan peringatan dan nasihat kepada kita semua, thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Mencari ilmu itu wajib bagi setiap orang Islam, baik itu laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama di dalam mengakses pendidikan. Sekaligus nasihat Rasulullah ini menjadi perintah dan motivasi kepada setiap orang Islam untuk tidak jemu-jemunya belajar, dimanapun, kapanpun, sejak dari dalam kandungan sampai akhir hayat di kandung badan. Dan warisan terbaik yang ditinggalkan oleh orang tua kepada anaknya adalah warisan ilmu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi, innal anbiya'a la yurathu dinaron wala dirhaman innama warathul ilma faman akhadha bihi akhadha bihadzin wafirin. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar dan dirham, tidak mewariskan uang dan harta benda, tetapi mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa yang mengambil tradisi para nabi ini, maka ia mengambil keberuntungan yang banyak. Kalau apa yang dilakukan oleh para nabi ini diadopsi oleh para orang tua di dalam mewariskan pendidikan kepada anak-anaknya, maka sungguh orang tua itu akan mendapatkan keberuntungan yang besar. Pendidikan sungguh menjadi pembeda kualitas seseorang, kualitas sumber daya seseorang, dan kualitas itulah yang hendaknya disiapkan oleh orang tua untuk anaknya. Karena seperti nasihat sahabat Ali radhiyallahu anhu, bahwa anak-anak kita itu akan hidup pada zaman yang lain dengan zaman kita dan memerlukan persiapan ilmu yang diperlukan pula untuk menghadapi kehidupan pada zamannya nanti. La yastawi haula'i wala haula'i kama la yastawi laila wan nahara wadh-dhiya'a wadh-dhulama wal ma'a wan nar. Tidaklah sama antara orang yang berilmu pengetahuan dan yang tidak berilmu pengetahuan, seperti tidak samanya malam dan siang, terang dan gelap, air dan api. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita manusia ini adalah khalifatullah fil ard, khalifah Allah di muka bumi ini. Khalifah adalah wakil Allah yang diberi tugas untuk mengurus bumi seisinya. Manusia pun juga diberi tugas dan dipersilahkan untuk mengeksplorasi bumi dan langit untuk keperluan hidupnya. Di dalam surat Ar-Rahman ayat 33 Allah menyatakan, ya ma'syaral jinni wal insi inistata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai sekalian jin dan manusia,
Jikalau kalian mampu untuk menjelajahi langit dan bumi, maka jelajahilah. Tetapi kalian tidak akan dapat melakukannya kecuali dengan ilmu. Ilmu merupakan alat, merupakan senjata bagi manusia untuk mengeksplorasi bumi langit seisinya dan mengembangkan potensi dirinya demi melaksanakan tugas kekhalifahan yang diberikan Allah kepadanya. Tetapi yang perlu kita ingat, yang menjadi dasar kita di dalam menuntut ilmu dan mengembangkan potensi diri kita adalah orientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ayat yang pertama kali turun menyatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Iqra, bacalah. Artinya ketahuilah, mengertilah, ilmuilah. Tuntutlah ilmu, tetapi dasarnya bismi rabbika, dengan nama Tuhanmu. Artinya orientasi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala hendaklah menjadi dasar setiap kita menuntut ilmu dan mengembangkan potensi diri kita. Kalau tidak, maka manusia akan seperti yang sudah disampaikan oleh Allah di dalam surat Ar-Rum ayat 7, ya'lamuna dhahiram minal hayati dunya wahum anil akhirati ghafilun. Mereka hanya mempunyai ilmu lahir saja dari kehidupan dunia, tetapi mereka lalai terhadap urusan akhirat. Itulah pendidikan yang hanya berorientasi kepada keduniaan, sekularisme, yang indikatornya hanya pencapaian-pencapaian secara duniawi saja, padahal akhirat akan menjadi tempat kembali kita yang kekal. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah berada dalam kebaikan, maka Allah akan memberikan kepahaman kepadanya terhadap agama. Maka mereka yang menuntut ilmu dan berorientasi ke akhiratan tetap berharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika dia menjadi orang yang berilmu, maka dia akan menjadi orang yang baik atau orang yang soleh. Kalau menjadi dokter, ya dokter yang soleh. Menjadi guru, guru yang soleh. Menjadi pengusaha, menjadi pengusaha yang soleh. Menjadi pedagang, menjadi wirausahawan, juga menjadi pedagang dan wirausahawan yang soleh, yaitu orang yang berilmu, yang mempunyai karakter baik, kebaikan dunia dan akhirat. Dan hal ini sudah dirumuskan oleh para pendahulu kita, sebagaimana tersebut di dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang intinya pendidikan adalah usaha sadar dan terencana. Pendidikan adalah proses pembelajaran dan penciptaan suasana belajar yang baik, yang hasil dari pendidikan itu diharapkan orang yang terdidik, satu, bisa mengembangkan potensi dirinya, dua, memiliki spiritual keagamaan yang tinggi, tiga, mampu mengendalikan dirinya, empat,
memiliki kepribadian yang kuat. 5. Memiliki kecerdasan. 6. Memiliki akhlak yang mulia. Dan yang ketujuh adalah memiliki keterampilan yang bisa dikembangkan dari potensinya untuk bekal hidupnya. Setiap orang bebas untuk mengembangkan potensi dirinya sesuai dengan bakat yang dimilikinya tanpa tekanan dan paksaan dari siapapun, di dalam rangka melaksanakan perintah Allah, mengeksplorasi, menguasai bumi dan langit dalam rangka mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itulah merdeka belajar. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Maju terus pendidikan di tanah air kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi